Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Mizan. Di sini saya mendapatkan tugas taklim dari Ustadz Nandang mengenai sikap waro dalam menuntut ilmu. Menurut kitab taklim. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa tidak berlaku waro ketika belajar, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian. Yang pertama, mati muda. Kedua, ditempatkan bersama orang-orang bodoh. Yang ketiga, diuji menjadi pelayan pemerintah. Santri yang bersifat waro, ilmunya lebih bermanfaat, belajarnya lebih mudah. Termasuk sifat waro ialah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna. Hindari makan makanan pasar kalau bisa, karena makanan pasar itu dekat kepada najis dan kotor ketika membuatnya jauh dari zikir kepada Allah, lebih dekat kepada kelalaian. Sebab mata orang-orang fakir itu memperhatikan makanan itu, tapi mereka tak beruang dan tidak mampu membeli. Mereka tentu menahan rasa sakit karena tidak terpenuhi keinginannya. Oleh karena itu, makanan pasar itu hilang berkahnya. Diceritakan bahwa Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl ketika beliau tidak mau makan makanan pasar, ayahnya yang tinggal di desa pada suatu hari datang ke tempatnya pada hari Jumat. Kemudian beliau menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumahnya, dia melihat ada sepotong roti pasar, maka ayahnya tak mau berbicara dengannya karena murka. Makanan ini bukan saya yang membeli karena saya tidak menyukainya, tapi teman saya yang membawanya, alasan beliau kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, jika kamu mau hidup berhati-hati dan hidup waro, tentu temanmu itu tidak membawa makanan itu. Begitulah gaya hidup para ulama salaf. Mereka bersikap waro, oleh sebab itu mereka diberi keluasan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya, sehingga nama mereka tetap dikenang sampai hari kiamat. Salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang pelajar, jauhkan diri dari membicarakan orang lain dan dari kumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Beliau berkata pula, sungguh orang yang banyak bicara itu Beliau berkata pula, sungguh orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang-buang waktumu. Termasuk waro adalah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat serta senang menganggur, karena bergaul dengan orang seperti itu bisa terpengaruh. Santri hendaknya menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya ia mengambil manfaat dari doa orang yang ahli berbuat baik, dan hendaknya ia menghindari doa orang yang teraniaya. Dikisahkan bahwa ada 2 orang laki-laki pergi mengaji di tempat yang jauh. Kedua orang tersebut menuntut ilmu di tempat yang sama. Mereka selalu mengulang-ulang pelajarannya bersama-sama. Setelah beberapa tahun, mereka kembali ke daerahnya, tapi yang satu pandai dan yang satunya tidak. Kemudian para ahli fikih di daerah itu bertanya kepada 2 orang itu tentang keberadaannya, cara belajarnya, dan cara duduknya ketika belajar. Lalu para ahli fikih itu mendapatkan berita bahwa orang yang pandai itu ketika belajar ia menghadap kiblat dan menghadap ke kota dia menimba ilmu, sedangkan temannya membelakangi kiblat ketika belajar dan mukanya berpaling dari arah kota itu. Maka para ulama dan fuqaha bersepakat bahwa orang yang pandai tersebut karena mendapat berkatnya atau berkahnya menghadap kiblat, karena menghadap kiblat ketika belajar hukumnya sunnah, dan karena berkat doanya orang-orang Islam yang menghuni kota tersebut, karena penduduk kota tersebut ahli ibadah yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Oleh karena itu, seorang santri tidak boleh meremehkan adab, sopan santun, dan hal-hal yang hukumnya sunnah, karena orang yang meremehkan adab pasti dia terhalang hal-hal yang sunnah. Barang siapa meremehkan ibadah-ibadah sunnah, maka dia pasti terhalang dari ibadah fardu.
Akibatnya dia bisa meremehkan ibadah fardu. Dan orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Begitu menurut hadis Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.